kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, saya dan Pak Dian, untuk diminta berbagi praktik baik diseminasi pemahaman budaya positif yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru, staf, karyawan SMK Bina Bangsa Kesana. Hari ini izinkan saya, Nandang Suprayogi dan Pak Kurdiantoro sebagai calon guru penggerak yang kebetulan untuk saya tugas tambahnya adalah fasilitator, dan untuk guru penggeraknya adalah guru penggerak rekognisi, di mana kelanjutan dari pengajar praktek yang belum bersertifikat guru penggerak. Ya, makanya kemudian saya harus mengambil fasilitator untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak. Kemudian Pak Dian sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Agenda kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian diseminasi pemahaman disiplin positif, yang ketiga penyampaian aksi nyata budaya positif di kelas, kemudian yang keempat adalah penutup. Untuk pembukaan, ada perkata pembukaan, tadi saya sudah buka dengan salam, kemudian sapa, jadi kita lanjutkan saja. Lanjut ke doa. Saya kira saya akan buka doa dari saya saja. Saya mau pimpin doanya. Untuk mengawali kegiatan kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan kebetulan kita bukan mayoritas, sepenuhnya adalah Islam. Berdoa, disilakan. Selesai. Untuk selanjutnya adalah kesepakatan kelas, dan terakhir nanti ada pengenalan guru penggerak. Kesepakatan kelas supaya kegiatan kita kali ini benar-benar khusyuk, fokus dan sebagainya, yang akhirnya kemudian kita bisa mengambil hal positif yang mungkin bisa kita terapkan di kelas nantinya. Saya mengusulkan kesepakatan kelas seperti ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi nanti ketika saya kasihkan ke floor ke Bapak Ibu semua, kalau memang mau berpendapat silakan berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Jadi silakan angkat tangan dulu, kalau dipersilakan baru silakan berpendapat. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Jangan berpikiran ke hal yang lain. Kemudian yang keenam adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jangan sampai Bapak Ibu tertekan mengikuti kegiatan kali ini, karena dengan kegembiraan maka pikiran positif kita akan terbuka. Bukan begitu Mas nih? Lanjut. Ada tambahan lain Bapak Ibu? Atau cukup? Cukup. Baik. Sekarang pengenalan guru penggerak. Bapak Ibu mungkin berpikiran bahwa guru penggerak itu adalah calon kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran secara struktural. Sebenarnya guru penggerak ini
adalah program yang dibuat untuk memberikan bekal kepada Bapak Ibu guru untuk merubah persepsi kita tentang pendidikan yang mungkin tidak sesuai dengan pendidikan nasional. Kalau kepala sekolah itu hanyalah bonus, dan bahkan dari beberapa rekan guru penggerak yang sudah lulus bersertifikat guru penggerak, masih banyak yang belum siap untuk menjadi kepala sekolah. Makanya kami berharap bahwa Bapak Ibu guru nanti dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak bukan untuk meraih kepala sekolah, meraih jabatan kepala sekolah ataupun pengawas, tapi untuk menambah ilmu Bapak Ibu dalam mewujudkan pendidikan, mewujudkan murid yang berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik atau secara keseluruhan, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini tujuan akhirnya adalah mewujudkan profil belajar Pancasila. Kemudian, pada modul yang sudah kami pelajari tentang paradigma dan visi guru penggerak, calon guru penggerak mempelajari yang pertama adalah refleksi filosofis pendidikan nasional menurut KHD. Mungkin di PPG juga sudah diperkenalkan itu, karena saya belum mengikuti PPG, saya kurang tahu. Tapi yang jelas di pendidikan guru penggerak ini kita diperkenalkan dengan refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita adalah bukan untuk mengajari anak, bukan untuk merubah kodrat anak, tapi kita dituntut untuk menuntun, bukan untuk mengajari. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam tumbuh kembangnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya. Jadi kita bukan untuk mengajari, tapi untuk menuntun. Misalkan kodratnya memang dia suka dengan kesenian, ya kita tuntun dengan keseniannya. Ya, bukan untuk diarahkan, disesuaikan dengan kemauan kita. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Dalam pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak diperkenalkan dengan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Ada 5 macam nilai guru penggerak yang diharapkan dikuasai oleh guru penggerak yang sudah bersertifikat guru penggerak. Dan ada 5 macam peran juga ya di sana nantinya. Yang pertama, nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak kepada murid. Dalam pembelajaran kita harus berpihak kepada murid. Kita bukan sebagai murid, itu bukan sebagai objek, melainkan subjek. Jadi pelaku pembelajarannya adalah murid, bukan objek. Murid itu bukan sebagai objek. Kita jadikan bahwa murid itu adalah subjek dari kita, dari pembelajaran kita. Kemudian mandiri. Mandiri di sini adalah Bapak Ibu guru diharapkan mempunyai dorongan yang kuat dari diri sendiri untuk berkembang. Tidak lagi stagnan, tidak lagi diam di tempat untuk menimba ilmu. Karena perkembangan zaman, kalau seandainya tidak diikuti oleh guru, maka kita malah ketinggalan oleh murid. Ya. Kemudian inovatif. Dalam merancang pembelajaran, entah itu dari segi RPP, kemudian LKS-nya, bentuk yang praktek, dan sebagainya, itu harus berinovasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kolaboratif di sini adalah kita harus bekerjasama dengan
rekan-rekan guru, kemudian dengan ruang kebijakan, masyarakat, dan orang tua untuk mengembangkan pendidikan yang ada. Jadi kita bisa berkolaborasi, memanggil orang tua yang mungkin ahlinya dalam bidang pembuatan telur asin, kita panggil, kita minta mengajarkan ke siswa kita gimana caranya membuat telur asin dan sebagainya. Intinya kita terus berkolaborasi, reflektif. Dalam setiap kegiatan, seorang guru penggerak diharapkan reflektif dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Diharapkan mampu mengevaluasi agar pembelajaran berikutnya lebih baik daripada yang sekarang. Ya. Kemudian dengan nilai-nilai yang ada, guru penggerak diharapkan berperan dalam menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, pemimpin pembelajaran yang pertama adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Bagaimana kita memperlakukan siswa, bagaimana kita berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, kita sharing kemampuan masing-masing, terutama kemampuan yang sudah bersertifikat guru penggerak ini. Kemudian mendorong kolaborasi, kerjasama antar guru, kerjasama dengan pembijakan, kerjasama dengan industri dan sebagainya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, murid itu seperti yang saya katakan tadi adalah subjek bukan objek. Makanya kita harus berpihak pada murid. Kita harus menyesuaikan apa yang diinginkan murid dalam pembelajaran, selama kita tetap harus menyesuaikan dengan acuan yang ada di kurikulum masing-masing. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, ya, menggerakkan komunitas praktisi. Sebenarnya komunitas praktisi itu bukan hanya MGP, seharusnya di setiap sekolah pun ada komunitas praktisi, dan kemarin sebenarnya sempat dibicarakan untuk membuat komunitas praktisi, tapi sampai sekarang belum berjalan. Kemudian visi guru penggerak. Visi adalah tujuan atau impian atau cita-cita yang ingin dicapai. Dalam penyusunan visi guru penggerak, calon guru penggerak diperkenalkan prakarsa perubahan. Ya, gimana caranya agar prakarsa perubahan dari visi tersebut bisa berjalan dengan menggunakan inquiry apresiatif atau kita ATAP. ATAP itu singkatan dari aset. Kita harus melihat aset yang ada di tempat kita itu seperti apa. T-nya itu tantangan, A-nya itu aksi, P-nya itu adalah prakarsa perubahan yang akan kita lakukan. Ya, ATAP dan kanvas baja. Bagian berikutnya adalah menggunakan kanvas baja. Gimana caranya mewujudkan prakarsa perubahan yang sudah kita buat dengan membuat B itu buat pertanyaan, kemudian A-nya itu ambil pelajaran. Kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mempermudah kita mewujudkan prakarsa perubahan yang akan kita buat. Kemudian ambil pelajaran, kira-kira dari pertanyaan itu pelajaran apa yang akan kita hadapi ketika melakukan prakarsa perubahan. Kemudian G-nya gali mimpi apa yang kita harapkan ketika prakarsa perubahan dilaksanakan, jabarkan. Yang J-nya itu jabarkan itu gimana caranya menjalankan prakarsa perubahan yang sudah kita atur. Kemudian A-nya atur eksekusi, ya, gimana caranya mengeksekusi rencana prakarsa perubahan yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah budaya positif. Materi budaya positif ini meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas,
kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Pada materi inilah kami akan mendiseminasikan berbagi praktek baik lebih dalam dengan Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan dengan disiplinasi pemahaman kami terhadap budaya positif bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru dan menerapkan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Ya, mungkin itu pengantar dari saya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi utama, yaitu diseminasi pemahaman budaya positif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Tapi sebelumnya, monggo Pak, kenalan dulu. Udah kenal ya? Iya. Diklik aja, Pak. Diklik. Nah, iya. Saya cantumkan yang jenengan nggak tahu, ya. Namaku udah tahu ya. Saya lahirnya di Larangan, tanggal 17 Januari 93, Minggu Pahing, ya. Mendengar dia ya? Iya. Nanti ditunggu kadonya, ya. Jangan lupa. Kemudian pengalaman saya ini 2 tahun terakhir ya. Jadi pelatihan implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023 di Solo. Kemudian perwakilan Brebes untuk penyusunan juknis kurikulum SMA dan SMK bersama pengawas sekolah Sejateng di Semarang tahun 2023. Pelatihan perencanaan berbasis data di Tegal tahun 2024. Program angkatan 2024 dan lain-lain. Kalau saya rekap mungkin sampai sana, ya. Sombong, gading. Oke, next, Pak. Tapi sebelum kita mulai materi, mungkin sudah ada di Google Chrome, di Google ada ya, di Google Meet, di juga ada. Yuk kita ice breaking dulu. Nanti bisa dicontoh juga boleh. Di sini ada gambar apa? Macam-macam ya. Coba, ada yang bisa nyebutin apa aja gambar hewannya di sini? Kura-kura, mana kura-kura? Apa? Tikus. Oh, tikus. Buaya. Iya, apa lagi? Semut yang ekor kantong ya. Benar. Apa lagi? Kira-kira ini gajah segede kilo kalau disebut si mau ya. Dan nanti kalau disebut gajah. Apa lagi? Iya, semut udah. Ini apanya apa nih? Kalian apa keledai? Apa ini? Ikan, iya. Apa lagi ya? Ini apa nih? Iya, sebelum. Ya, ini apa ini? Kucing ya, ini ya. Ini belakang ada lagi nih, ada bunga. Iya. Luar biasa, makanya pada jeli. Oke, next Pak Haji ya. Ternyata isinya apa aja tadi ya? Oh, ada gajah, ada keledai, ada anjing nih ya. Ada kucing, tikus, ular, iwak, nyamuk. Oh, ada kura-kura juga. Kura-kura. Oh ini, iya, kura-kura. Burung di kepala. Iya deh. Oh ini ya, iya. Lumba-lumba ini lumba-lumba, burungnya nggak kelihatan. Udang, dan lain-lain. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu sudah bisa, namanya adalah menganalisis dari suatu permasalahan. Luar biasa ya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, ini pada hari ini kita akan membahas mengenai topik yang lumayan ini ya. Ada 7 topik ya. Nanti akan dibagi saya dengan Pak Anda. Tapi sebelum itu saya ada video ini, mohon disimak baik-baik untuk video tersebut. Sebentar Bapak, kita ada video, kita simak bersama-sama sebelum kita memasuki materi ini. Itu ya GMC itu tadi. Matur nuwun Bapak Ibu Guru Agama sudah meminjamkan speakernya. Sebentar nih Bapak ini, biar ada suaranya. Videonya dulu Pak, ambil Pak videonya Pak.
Sebentar lagi Bapak dan Ibu. Nanti coba kita dari video tersebut kita analisis apa yang terjadi pada pemeran di video tersebut. Produknya udah belum Pak? Belum. Sebentar. Cai aja. Gak perlunya masyarakat. Oh, cainya bodas ada. Oh, ini nanti mentahan snacknya. Nama videonya apa? Kasihan Pak Jenderal mana enggak? Tonton barangkali apa namanya HP-nya ada yang connect ke sini, mohon di ini apa namanya, mohon diperiksa, barangkali kan nggak bisa double. Oh sudah ya, betul ya. Oke monggo Pak di setel. Maaf, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi, pasti tahu akibatnya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah lain kali ke sini hati-hati ya, jangan nanti nyicil. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu.
Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa. Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf, saya... Udah. Apa ya Bapak Dani? Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Stop dulu. Kamu mau kemana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo.
Berhenti Pak. Maaf ya aku terlambat. Iya, nggak apa-apa deh. Cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Jadi nanti diobati. Ya Kak, ini nanti Arma obatin ini. Tak ada apa. Udah, kakak udah pulang dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup ada anugerah. Nyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Oke, itulah film pendek yang saya tampilkan, saya dapat dari YouTube nih. Apa namanya, mungkin ada pernah melihat, tapi kita lihatnya adalah apa namanya, apa yang terkandung di dalamnya seperti itu. Nah, punten Bapak dan Ibu, ada nggak yang mau memberikan pendapat atau menjelaskan perasaannya sekarang setelah melihat video tersebut? Ibu? Ada? Kami itu orang tangkap. Iya, ada yang tadi. Ada yang mau menyampaikan perasaannya seperti apa setelah melihat seperti itu? Ya, silakan Pak Dani. Ke depan Pak, tepuk tangan untuk Pak Dani ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mewakili dari sedunia ya Pak. Jadi mungkin yang saya bisa pahami dari video yang sudah kita lihat ya, bahwa yang pertama mungkin yang saya pahami aja dulu ya Pak. Kita memahami suatu masalah itu tidak dengan langsung gitu ya, langsung dengan satu pukulan saja. Maksudnya kita harus memahami kenapa anak itu bisa melakukan atau berdampak seperti itu gitu loh. Pasti ada sebab, pasti ada akibatnya gitu ya. Gitu mungkin kita harus memahami kondisi anak juga ya, bukan lantas ini juga ketika saya mungkin masuk ini mungkin pengalaman juga ya Pak, mohon maaf. Saya langsung menjudge seorang anak, dan ini saya menjudge anak ini dari saya mau tahu kalau anak itu salah ya salah. Saya selalu just kayak gitu. Kalau anak salah ya salah gitu loh. Tanpa saya memahami kondisi anak di keluarganya seperti apa. Itu setahun 2 tahun ketika saya diberikan amanah untuk menjadi wali kelas dan diberikan amanah juga menjadi salah satu bagian dari STP 2K, bahwa kondisi anak itu tidak seyogyanya masalah itu ada di anak saja, tapi pasti ada yang mendasari gitu loh. Dan itu membuat saya juga belajar untuk harus lebih memahami kondisi anak, kenapa anak terjadi seperti itu gitu loh. Apa sih penyebabnya? Itu yang harus kita cari tahu gitu. Dan mungkin ini juga salah satu yang mengingatkan saya betapa
mohon maaf ya, mungkin bobroknya saya ketika menjadi guru yang selalu langsung menjas anak tanpa melihat penyebabnya apa, mungkin itu. Dan itu saja mungkin Pak dari saya. Dan saya juga baru memahami ternyata saya sebagai Dani punya adik juga. Terima kasih ya Pak. Tepuk tangan untuk Pak Dhani luar biasa. Menurut Pak Dhani bahwa kita itu tidak boleh langsung menjudge anak ketika anak itu berbuat kesalahan. Pak Dhani, baik itu terlambat atau mungkin tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Nah, ini kita akan bahas lagi lebih mendalam untuk kasus seperti ini, contohnya di materi-materi berikutnya terutama untuk di kelas jenengan dulu. Tapi kalau aturan sekolah sudah ada, kita bahas di kelas jenengan terlebih dahulu. Gimana? Nanti kami akan bahas ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai kebajikan, teori motivasi, hubungan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, inovasi kultur, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Coba kita sampai saat ini itu ada miskonsepsi. Menurut kurikulum Merdeka, kita bukan hanya Bapak dan Ibu, saya juga selama bertahun-tahun mengajar di sini itu mempunyai banyak miskonsepsi dalam mengajar. Terdapat pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya atau tidak Bapak dan Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin ya, mungkin tidak. Oke. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, apakah dapat meningkatkan positif dari anak tersebut? Iya. Iya. Oke. Kemudian pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Oke. Ada jawaban dari Bapak Ibu. Jawaban pertama adalah iya atau tidak. Jawaban kedua adalah iya. Jawaban ketiga adalah iya. Oke, kita lihat ke miskonsepsi selanjutnya nih, Bapak dan Ibu. Seperti yang dikatakan Pak Anang tadi, tugas guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Bukan membuat copy paste dari kita, bukan menggerakkan sesuka hati kita, tidak. Kenapa? Karena anak itu pada dasarnya punya suatu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita nggak bisa menyamakan kita waktu SD atau sekolah tadi dengan sekarang, karena berbeda. Kodrat alam juga lingkungan juga berbeda dan kita nggak bisa menyamakan semua. Jadi kita dalam mendidik itu harus berpihak pada murid. Kita harus tahu dulu murid kita seperti apa. Tadi sebelum pandangan kita ada melakukan penilaian non kognitif, asesmen diagnostik non kognitif. Jadi bukan pembelajarannya tapi tentang backgroundnya, tentang kemampuannya dan lain sebagainya. Kemudian anak itu menurut Ki Hajar Dewantara bukan seperti kertas kosong. Kertas kosong kan kita bisa menggambar sesuka hati. Kita pengen membuat anak itu jadi misalkan ahli matematika, kita ajarin matematika press seperti itu. Ternyata anak itu tidak seperti kertas kosong, tapi seperti kertas yang ada goretan tapi tidak jelas. Sudah ada goretannya dari sananya tapi tidak jelas. Dan tugas kita apa? Nuntun biar goretan itu tebal. Kita menebalkan saja goretan yang sudah ada. Tapi jangan disalah sangkakan mentang-mentang kurikulum Merdeka anak sekarang pedawet los. Kita tidak boleh tidak seperti itu. Jadi kita tidak mendefinisikan secara mentah seperti itu. Jadi miskonsepsi yang kita lakukan adalah menurut kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid itu kontrol kita. Misalkan kita nyuruh muridnya untuk push up, tapi gak salah apa-apa, muridnya harus mau. Nah, jadi misalkan siswanya disuruh misalkan hari ini ada pelajaran matematika, fisika sama kimia. Tiba-tiba pelajaran matematika ngasih tugas 100 soal atau 50 soal besok dikumpulkan. Jadi gak seperti itu, Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita nggak nuntun tapi kita ngomong ke anaknya, misalkan ada kesalahan apa, ini loh kesalahannya seperti ini, jangan ditiru ya. Nah itu apakah itu bisa menguatkan karakter? Ternyata menurut kurikulum Merdeka itu tidak. Kemudian miskonsepsi selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan
positif, efektif dan bermanfaat. Pemberian hadiah dan sebagainya itu ternyata nggak semuanya bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak penuh untuk memaksa. Di dalam koridor tertentu kalau kita memaksa untuk sholat itu wajar ya, karena wajib itu Nah, di koridor tertentu. Jadi kita harus bisa mendefinisikan tidak secara harfiah saja. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah paradigma pendidikan yang perlu kita perubahan. Kenapa? Karena kita terlalu mengontrol siswa secara tidak terbatas. Monggo Pak Haji, monggo bisa diskus selanjutnya. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ya Bapak dan Ibu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ketika kita menyuruh ke anak untuk melakukan sesuatu, anak itu memang nurut, tapi dia mengizinkan untuk menurut dan dikontrol. Tapi kalau suatu saat nanti tidak ada yang menyuruh, mengontrol, maka dia akan kehilangan kendali dirinya sendiri. Kalau tidak diimbangi dengan hal-hal yang lain. Maafkan Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak selalu tergantung pada perintah guru, tidak akan berkembang. Kemudian ilusi yang selanjutnya adalah Pak Haji, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita tahunya pemberian reward, penghargaan itu semuanya bermanfaat. Ternyata ini panjang ya, intinya saja Bapak dan Ibu. Ternyata kalau kita selalu memberi reward yang berlebihan, maka anak-anak akan kehilangan motivasi untuk belajar. Jadi ketika nanti tidak ada rewardnya, maka anak-anak tidak mau belajar. Gitu. Karena itu pemberian ranking di kurikulum Merdeka tidak dianjurkan. Nanti akan saya jelaskan lebih dahulu. Ternyata penguatan positif juga menurut teori kontrol itu tidak terlalu efektif. Pak Anita. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kritik dan rasa bersalah itu menuju pada identitas gagal. Jadi murid merasa buruk tentang diri mereka kalau kita terlalu mengkritiknya. Mereka menggambarkan diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif yang biasanya ini saya sering melakukan tidak membentak tapi nyelakit ngomongnya gitu. Saya juga setelah lihat ini mungkin saya juga saya harus melakukan perbaikan gitu. Namanya ilmu kan selalu berkembang karena berbeda antara dulu dengan sekarang. Pak, selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apa yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi intinya orang dewasa merasa itu tahu siswa itu butuhnya apa, tanpa memikirkan background dari siswa tersebut. Ini adalah miskonsepsi yang merupakan kesalahan paradigma yang perlu kita perbaiki untuk membentuk siswa yang bukan hanya penurut saja. Ketika lepas dari kita akhirnya kehilangan arah. Jadi kita perlu mengupgrade diri kita agar siswa itu juga bisa menentukan nasibnya sendiri, menentukan jalannya sendiri, tetapi kita hanya menuntun. Itu mengenai jalan keluar. Itu adalah paradigma dalam pendidikan. Yang selanjutnya kita tentang disiplin positif dan nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, saya pengen tanya, menurut Bapak dan Ibu, disiplin itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Kemudian Bapak Ibu menerapkannya di kelas seperti apa disiplinnya? Bapak dan Ibu yang mau menjawab boleh? Tidak apa-apa. Kita sharing aja, barangkali saya juga dapat sesuatu yang baru dari Bapak dan Ibu. Monggo. Kalau Bapak dari maju di situ aja.
Bapak dan Ibu, disiplin. Kita kan menyampaikan siswa itu harus disiplin. Disiplin itu apa gitu nih kan? Kan katanya sudah menyerap ke dalam apa namanya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kan itu sudah menyerap ya. Kita udah mudeng, tapi kalau katanya si dimaksud disiplin itu apa gitu nih pemahaman kita. Nih, gimana Bu? Melakukan sesuatu sesuai kesepakatan kelas ini. Tepuk tangan untuk Bu Swatun ya, luar biasa. Aduh, tepuk tangannya kayak gitu ya. Tepuk tangan untuk Bu Swatun ya. Oke, kalau ngajar diem aja kan saya mau ya. Kalau di kelas, iya. Jadi, yuk kita belajar seperti di kelas gitu, gitu. Nah, sebelum Bu Swatun, apa namanya? Mentaati apa yang disepakati. Ya, ininya seperti itu. Gitu. Benar sekali Bu, itu adalah salah satu pengertian disiplin luar biasa. Coba kita lihat pengertian disiplin secara harfiah dari bahasa. Monggo Pak. Jadi secara bahasa itu dari bahasa Latin. Disiplinnya artinya belajar. Ternyata disiplin artinya belajar Bapak dan Ibu. Kemudian dari Plato berkorelasi disiplin dari murid adalah menggali potensinya menuju sebuah tujuan dari apa yang dihargai. Jadi mentaati peraturan atau kesepakatan seperti yang disebutkan guru suatu itu dalam rangka ingin menggali potensinya, gitu loh. Yang dimaksud dengan disiplin. Kemudian dalam budaya kita yang kita alami sehari-hari, ternyata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, hanya kepatuhan saja. Jadi banyak yang ketika sekolah itu, di dalam sekolah itu apa namanya mentaati tertib ya, ternyata di luar sana matang, misalnya gitu kan, ada ya banyak ya di dalam kelas itu ternyata baik sekali Pak, saya nggak nyangka, ternyata di luar sana langsung ya yang dibimbing ternyata seperti itu ya, atau di dalam kelas mulut pinter, di luar tawuran. Nah itu berarti tidak bisa memaknai disiplin. Kenapa? Hanya patuh saja di dalam suatu lembaga. Nah itu jadi bagaimana cara kita membuat anak itu disiplin tetapi dihayati karena ingin menggali potensi diri. Itu loh mau dibahas dengan disiplin. Jadi tujuan dari disiplin itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi buat anak yang dulu mempercayai bahwa apa yang kita sepakati itu bermanfaat bagi kita. Contohnya misalkan kita ada peraturan apa namanya rambut harus pendek, gitu kan? Kalau anak-anak yang awam kan, nah pendek tidak rambut pendek tidak mempengaruhi pembelajaran, kan sering mendengar seperti itu, Nah kita sebagai guru di kelas kita bisa membantu STP 2K menyampaikan bahwa ada fungsinya loh, rambut pendek ada di sana sebagai identitas kita. Kemudian juga biar tidak terjadi kesenjangan sosial antara siswa. Jadi ada yang anaknya orang kaya, cukurnya di barbershop, modelnya apa itu yang ini? Mulet. Nah, ada yang rambutnya gondrong ala Korea karena apa? Treatment tiap hari, terjadi kesenjangan sosial. Yang satu juga terbiasa di budaya industri juga kadang-kadang ada yang harus mewajibkan pekerjaannya itu harus rambut pendek. Jadi kita di sini sekarang seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu ketika ada siswa yang mengatakan, Bu, buat apa sih rambut gak mengganggu? Kita ikut membantu SMP 2 untuk menjelaskan seperti itu. Jadi memang keberhasilannya tidak 100%. Sehingga dengan kita mengklarifikasi, anak bisa teringat loh. Seperti itu. Kita bisa mengurangi pertanyaan siswa yang mereka itu gak paham. Jadi banyak yang protes. Itu wajar. Karena itu kita menuntun, meluruskan, bukan mendoktrin. Seperti itu. Itu adalah disiplin salah satu contohnya nih. Monggo Pak, selanjutnya. Kemudian dari disiplin tersebut timbulan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilainya tercantum pada dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat? B5, religius, nalar kritis. Ulangi ya, bareng-bareng yuk. 1 menit. Nanti ada B5 lagi yuk, semuanya. B5,
religius, anarkis, bapak ya, bineka global. Aduh lemes tapi nggak apa-apa, tepuk tangan untuk guru bineka. Saya tahu sudah pada semua di luar kepala, cuma malu-malu gitu ya, karena dilihat guru-guru yang lain dapat lagi. Saya hargai luar biasa. Oke, itu pendidikan kebajikan universal sudah tercantum pada profil bahasa Pancasila. Tadi di jargonnya sudah ada. Nah, seperti itu adalah ini disiplin positif dan juga nilai kebajikan. Gue Pak. Oke, karena sepertinya pada lemas kita games lagi, ya. Games muncul namanya. Nanti Bapak dan Ibu bermain musik karena saya suka musik tapi nggak modal, jadi kita bermain musik bersama-sama. Bapak dan Ibu halo? Bisa diikuti gamesnya? Nah ini, nanti saya ganti bagi menjadi grup dari Pananda ke belakang sampai ke sana. Nanti kalau saya tangannya ke situ bilangnya nah, gitu kita bermain musik ya, drum. Namanya games puncot gitu ya. Kita coba ini, nanti kalau nggak bersuara, berarti nanti tiba-tiba bulu hidungnya jenengan tumbuh sampai bawah sini. Gak nih ya? Kita tes Mbak. 1, 2, 3. Oh nggak keras, masa aku sendiri. Gitu ya. Betul nggak? Pak Agus gak ada suaranya, Pak Yusuf gak ada suaranya. Ada ya. Yang keras yuk. 1, 2, 3. Oke. Yang di dua baris bilangnya tak. Iya. Gitu gini. 1, 2, 3. Tak. Yo. Kayak jauh tuh. Yo. Yo, saya. 1, 2, 3. Tak. Iya. Kurang. Tak. Yang ini berdua banyak. Cus. Jaga. Berdua. Cus. Ayo bojot dari suaranya. 1, 2, 3. Cus. Oke. 3 ini dicerikan bilangnya cerik. Iya. 1, 2, 3. Cerik. Pakainya K bukan T. 1, 2, 3. Cerik. Oke. Yuk tes suara dulu baru saya keras. Mulai ya. Ayo orang pakai yuk lagi. 1, 2, 3. Aduh ibu-ibu. Bayangin jangan yang lain bu. Yang kelopak ya 1, 2, 3. Oke kita mulai saya main drum. Oke, tepuk tangan Pak. Ini pas aja ya biar kayaknya kayak sepanjang ya. Ayo, ya kita berbagi sharing ilmu bersama-sama nih Bapak dan Ibu. Oke. Materi selanjutnya masih banyak nih, sampai jam 10 sampai jam 11 juga apa-apa kan ya. Sampai pulang. Jadi saya kesel ya. Kemudian lanjut, teori metafisik, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, kita mulai ke pertanyaan pemantik selanjutnya. Sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punyai? Apakah motivasi karena tidak ingin menjadi kepala sekolah? Aku juga kayak gitu nih. Atau motivasi ingin mendapat pujian dari kepala sekolah dan rekan-rekan, atau ingin mendapat penghargaan? Iya. Gak apa-apa, jujur aja. Apa kompakan mis? Biar gak malu. Motivasinya apa? Ya, ada yang mau jawab? Apakah alasan dari 3 itu ada yang menurut jenengan sesuai? Tidak. Jadi elak giling-giling. Berarti motivasinya apa berapa? Motivasinya apa karena datang tepat waktu? Sudah menjadi tanggung jawab. Itu saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka luar biasa ya. Menjadi tanggung. Aduh Bapak dan Ibu, tepuk tangannya kok gitu doang sih kayak keluar darah ya. Semangat dulu. Ada buat ya. Tepuk tangan untuk Erla. Ini kata karena tanggung jawab. Oke, ternyata ada beberapa teori lagi dari teori-teori bayar. Motivasinya emangnya CGP teori-teori sampai apa namanya
enak gitu ya. Tapi gak apa-apa, ternyata awalnya saya juga menolak ya, najis, gini gitu ya. Sedikit karena ngerjain tugas jadi tahu, oh ternyata saya selama ini salah. Mungkin Bapak dan Ibu tahu kakak saya, di mana saya baru masuk aja, suruh pada karakter kayak gini ya. Tapi insya Allah setelah ini saya akan menjadi lebih melakukan budaya positif. Ini Bapak dan Ibu. Lanjut nih. Yang pertama, menurut Diana Gosen ada 3 motivasi. Yang pertama motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Tadi duduk kepala sekolah misalkan, atau siswa takut disuruh push up gitu. Kemudian ada, mohon maaf, motivasi eksternal untuk, ini bukan eksternal nih, mohon maaf ya. Berarti motivasi untuk mendapat imbalan ya. Jadi jadi untuk motivasi ini adalah karena ingin mendapatkan imbalan. Untuk yang kedua, melalui salah satu ini. Yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, ini ada tujuan yang paling positif, yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalkan kalau saya ngajar terlambat, berarti nanti pembelajarannya nggak sampai selesai, misalkan seperti itu. Jadi atau mungkin nanti saya terbiasa, nanti anak-anak nggak diajar bagaimana, gitu. Memikirkan kondisi kedepannya, itu yang paling positif. Tadi kata Bu Era, tanggung jawab itu termasuk ke yang inner ya, luar biasa. Ini dicontoh Bu Era, luar biasa. Itu motivasi Bapak dan Ibu juga sudah paham sebenarnya. Untuk selanjutnya tentang selanjutnya, Bapak dan Ibu saya cepatan ngomongnya. Paham nih? Kalau nggak paham ngomong ya, nanti bisa masuk Pak, slow Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya tentang hukuman, kemudian teguran, restitusi. Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Apakah dihukum? Apakah teguran, restitusi? Siapa? Yuk. Apa ini aja ya? Mbak tunjuk sih, yuk monggo berani menyampaikan sesuatu. Kira-kira kalau ada yang melanggar, dengan ngapain dulu? Misalkan ada anak tidur di luar, kakinya di atas di meja, apa yang dilakukan? Dinasehati terus? Dinasehati keluarga. Dinasehati keluarga. Oke. Tepuk tangan untuk ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk ya. Dinasehati keluarga. Oke, tidak apa-apa ya. Karena kita punya aturan kok ya. Tidak ada yang salah ya. Tapi kita bahas bersama-sama bedanya hukuman, teguran dan restitusi. Nah, ini sekarang ada bedanya hukuman dengan konsekuensi ya. Contoh misalkan sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membenci kedisiplinan terpaksa. Kalau konsekuensi itu menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman, hal yang terjadi adalah anak merasa tidak dihargai dan dipermalukan. Kalau konsekuensi, anak merasa dihargai dan dipermalukan dan tidak dipermalukan gitu ya. Kemudian hukumannya adalah konsepnya buruk, yaitu anaknya kadang-kadang menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kalau konsekuensi, anak kehilangan kepercayaan diri. Konsepnya baik, hanya kan dengan percaya diri. Nah, Bapak dan Ibu, ini bedanya hukuman sama konsekuensi, alias hukuman atau sanksi. Jadi hukuman sama sanksi itu berbeda. Nah, ini ada contoh nih. Panjang sekali saya bacain ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Ya, pada saat berupaya menjawab, gitu ya. Seluruh kelas pun tertawa melihat ke Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas kami gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya gitu. Jadi di kelas karena gugup ya, karena
berdiri kayak saya dulu gitu ya. Kamu juga lagi bisa gitu ya. Sampai jatuh, sampai mau jauh bisa sebenarnya cuma gugur. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju nggak, Bapak Ibu? Iya, obat 1, 2, 3. Setuju tidak? Tidak. Kenapa? Karena Pak Putra membuat Anggil penumpang Putra membuat siswa malu luar biasa. Ada lagi? Bisa merusak mental Pak Agus. Ya, dan lain-lain. Ternyata guru bener bahasa luar biasa. Padahal waktu CGP aja pada banyak yang diem, ternyata bener bahasa banyak mereka pendapat. Cocok nanti dapat CGP semua, tapi nanti pusing ya. Kelasnya gimana? Ya lorong-lorong gitu ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Agus dan Pak Mutoha ya. Luar biasa. Kemudian yang baik seperti apa? Apakah harus hukuman atau konsekuensi kepada si Iva tersebut? Gimana Bu, Bapak? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Konsekuensinya apa? Anaknya tidak bisa ini ternyata. Ada yang punya ide nggak? Saya juga bingung nih. Gimana? Anaknya menang baik gambar-gambaran baik ya. Pas pelajaran matematika. Kira-kira konsekuensinya apa? Tetap aja kan ketika pelajaran gambar-gambar sendiri itu kan salah ya? Ya enggak? Walaupun dia dipermalukan, tapi kita juga jangan cuma membiarkan, cuma meraih. Kalian jangan ngetawain, terus dibiarkan. Itu berarti cuma meredam sesaat. Si Ivanya masih gambar-gambar sama dia. Nah, ada yang punya ide nggak? Saya juga bingung. Barangkali ada yang luar biasa punya ide. Gimana caranya ya untuk memberikan konsekuensinya kepada Iva tersebut? Dalam bukti suatu melakukan pendekatan khusus. Ya, boleh sekali luar biasa Bu Suwaton. Apa lagi? Ada yang lagi? Dijak bakso aja. Apa? Dijak bakso? Boleh ya. Dijak bakso itu kan cukup bakso kok ya. Tapi sambil dikasih sharing ya Pak ya. Iya boleh sekali. Jawabannya Pak Subur, jawaban Pak Uswatu juga sangat benar, tidak salah. Tepuk tangan untuk Bu Uswatu dan Pak Subur ya. Kita kasih apresiasi. Jadi gimana caranya? Benar sekali kita bisa melakukan pendekatan khusus, tapi jangan ngomong mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Jadi memperbaiki kesalahan, bukan cuma hanya sekedar dihukum. Kita harus tahu penyebabnya seperti apa. Nah coba, ada tuh udah mulai down ya, nggak apa-apa ya, sedikit. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya, ya. Bapak dan Ibu, guru Bapak pernah nggak memberikan penghargaan kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Contoh apa? Ngasih hadiah yang kalau nilainya paling bagus. Nilainya paling bagus, oke bagus, apa lagi? Kasih ditraktir itu yang disiplin ya. Oke, kita ngapunten ini nanti mungkin bakal ada kontrak sama diri kita semua. Saya juga awalnya kontrak, sampai sekarang pun masih agak sedikit kontrak ya. Tapi jadi kita menempatkannya itu di kondisi yang tepat. Kalau sekedar minimalis itu tidak apa-apa. Jadi barangkali Bapak Ibu merasa kontrak langsung menolak itu jangan seperti itu. Kita kesamping dulu, kita evaluasi dulu terhadap diri kita sendiri. Monggo Pak. Ternyata dihukum atau dikasih penghargaan itu jalannya pendek, bukan panjang. Kemudian untuk penghargaan itu tidak efektif, ya. Dan penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan menurut kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ini bukan menurut saya, jadi jangan main dulu ke saya, ya. Ini menurut dari ASCD Annual Conference di situ ya, menurut KOM namanya di acara tersebut juga diadaptasi di kurikulum merdeka. Kita jelaskan satu persatu kenapa seperti itu. Ini saya juga awalnya kontra nih, monggo Pak. Next. Jadi pengaruh jangka pendek dan panjang. Mereka mendapat penghargaan seperti ranking maksudnya itu ya. Maka anak yang tidak mendapat ranking akan minder. Itu di kurikulum merdeka kenapa ranking itu dihilangkan ya. Jadi jangka panjangnya nanti banyak anak yang minder karena tidak mendapat ranking, apalagi yang anak SD terutama ini. Gurunya nggak ada ranking, orang tuanya nuntut punya ranking, ya enggak? Seperti itu ya.
Nah ini di kurikulum merdeka harus tidak boleh. Bahkan tuh kan saya sempat bilang di awal tahun ajaran, ranking itu sudah tidak lagi kredibel di kurikulum merdeka. Kenapa? Karena setiap siswa itu nilainya berbeda. Kemudian tidak efektif. Kenapa? Jika diberi terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan pada anak. Jadi kalau tidak ada penghargaannya, maka tidak mau. Contohnya ketika sudah lulus ya, sudah tidak ada reward lagi, jadi dia tidak mau belajar lagi. Seperti itu. Jadi membuat pendoktrin anak itu kita itu kalau pengen mendapat sesuatu baru kita mau berusaha seperti itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kalau orang diberi penghargaan, maka yang lain akan merasa iri ketika tidak mendapat penghargaan. Kamu ternyata dilihat nyontok orang misalnya gitu ya. Loh kok itu ranking 1 sih? Padahal dia biasa-biasa aja. Sering gitu ya. Perasaan aku lebih pintar daripada dia, kenapa dia ranking 2, saya ranking 20. Nah itu. Dia yang nyontek ke saya kok. Dia yang dapat ranking saya enggak. Akan timbul seperti itu. Secara turun merasakan enggak? Kita merasakan semua. Next Pak. Makasih Pak Haji bantuannya. Menurunkan kualitas dengan penghargaan, kreativitas tidak berkembang. Takutnya ketika di dunia kerja mereka menjadi terbiasa dengan penghargaan. Kalau tidak ada benefitnya, tidak mau kerja. Begitu misalkan seperti itu. Ya kita memang bisa menuntut hak ya kalau kita bekerja dengan baik itu ini maksudnya tidak ketupoksi. Kalau tupoksi memang pribadi masing-masing ya. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Jadi pekerjaan menjadi kurang kreatif ketika dinilai dengan penghargaan seperti itu. Itu adalah penghargaan kenapa sudah tidak terlalu relevan. Karena itu saya juga awalnya sangat kontra ya, tapi kesini kita nggak bisa secara mentah-mentah menolak, tapi juga nggak bisa secara gamblang menerima semuanya. Kemudian lanjut Pak, ini mohon terlalu lama. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini yang terakhir nih, santai Bapak Ibu. Nanti habis dipangan ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, dan negara. Menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang daripada dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini ngapunten di dalam kelas bukan peraturan secara umum di sekolah. Jadi kita jangan menyerapnya secara harfiah, secara gamblang. Seperti ini. Jadi keyakinan kelas itu tingkatannya lebih tinggi daripada peraturan kelas. Jadi ada peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mencakup peraturan kelas, tetapi lebih diilhami lebih lanjut. Kalau keyakinan kelas yang sudah baik, maka terciptalah lingkungan yang positif. Kalau lingkungan sudah positif, maka satu sekolahan budayanya bisa menjadi budaya positif. Nah ini gambarnya seperti itu. Jadi awalnya memang dari peraturan, jadi peraturan itu sangat penting. Tetapi peraturan itu jangan menjadi sesuatu yang hanya dilaksanakan karena memang takut, patuh tapi di luar udah beringas ya. Jadi kita punya PR ya. Memang sulit untuk mengubah peraturan menjadi keyakinan. Itu Bapak dan Ibu. Halo Bapak dan Ibu. Halo. Iya ya. Jangan dicuekin dong. Saya dilihat dong. Contoh ya, ini ada peraturan. Jadi peraturan adalah selalu memberikan bunga ke tempatnya. Jadi keyakinannya adalah tanggung jawab. Jadi kita meyakinkan tanggung jawab kepada siswa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah peraturannya. Dalam keyakinan kelas kita jangan menggunakan kata positif. Jangan ganggu yang lain. Jangan seperti itu. Tapi ayo kita bersama-sama hormati teman kita gitu loh ya. Jadi kayak ala-ala ibu yang ilmu parenting itu ya. Ibu-ibu kan sih dapat parenting membiasakan kalimat positif, jangan kalimat negatif gitu ya. Sama ya, ternyata ini juga anak-anak kita kok ya. Jadi jangan bilang jangan ganggu dia loh. Tapi hormati temennya itu lagi ngerjain tugas. Kamu coba cari yang lainnya, tugasnya atau bahasa yang lain misalnya seperti itu. Misalnya dari diskusi kelompok, sijinya sudah selesai, biru apa mana-mana ya. Dikasih yang namanya pengayahan ya, bisa seperti itu. Lanjut misalkan di sekolah sebelum belajar mulai itu kan keyakinan saya adalah menghormati guru ya, orangnya jadi kan yang diskriminasi seperti biasa kita speaking dulu ya Bapak Ibu.
biar agak segera dikit. Oke, permainannya adalah tebak apa yang saya katakan. Ya, tebak apa yang saya katakan. Saya awali dari yang simpel dulu. Oke, Bapak Ibu, susu itu warnanya apa? Apa Bapak Ibu? Kata Pak Dodo tergantung kulit. Wah, kacau. Pak Dodo surat nih. Oke, susu warnanya? Orang mana dah? Putih. Oke, susu warnanya putih. Sapi minumnya? Air. Ya. Berarti nggak ada yang minum susu ya? Bisa. Oke, lanjut. Rumput warnanya apa? Pak Dodo makannya apa? Nasi, bukan rumput ya? Oke. Kemudian ini yang kedua. Bapak-Ibu ingat ya, ini adalah kambing. Yang ini sapi. Ya, yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Jangan salah gitu. Oke, saya ulangi. Ini, yang ini kerbau. Oke, ikuti kata-kata saya, ya. Tebak kata-kata saya. Ulangi, ini. Oke. Saya mau tanya yang senior dulu, Pak Dodo. Pak Dodo ini? Kalau yang ini? Dari awal aja udah salah. Konsentrasinya gimana ini Pak Dodo? Ulangi Pak Dodo, ini apa Pak Dodo? Kalau yang ini? Ya, konsentrasinya belum ini. Oke, saya tadi yang muda Pak Dani. Ini apa Pak Dani? Kalau yang ini? Ini? Benar apa benar? Benar. Pak Amir, kenapa salah Pak Amir? Itu kan tamat, Pak. Ya, saya ulangi. Pak Dani ini apa? Kol. Oke. Yang Ganti. Pakai ini jangan. ingat, petunjuknya adalah ikuti kata-kata saya. Ya. Ini apa Pak? Ini kambing. Yang ini itu sapi. Kalau yang ini kerbau. Nah. Oke, Pak Haji konsentrasi enggak? Ini apa Pak? Ini apa? Kambing. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Oke. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Yang ini? Yang ini. Kalau yang ini? Oke. Pak Haji udah mulai paham dan udah konsentrasi. Kita pindah ke siapa nih? Pak Aris. Ini apa Pak Aris? Kambing. Kalau yang ini? Kambing. Kalau ini. Yang ini? Namanya permainan. Oke. Saya kurang tahu Pak Aris kurang konsentrasi atau memang belum paham. Tapi yang jelas tadi petunjuknya adalah ikuti kata-kata saya, tebak kata-kata saya, bukan gerakan saya. Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau.
artinya kalau saya bilang kalau yang ini bukannya kambing, karena kata-kata saya adalah kalau yang ini berarti kerbau. Ya, oke. Itu ice breaking. Iya, betul. Masih konsentrasi Pak Haji. Oke. Hah? Udah dulu, materinya belum. Oke, kita lanjut dari 4 materi yang sudah dibahas oleh Pak Dian. Yang keempat, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Ya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ada berapa macam kebutuhan dasar yang Bapak Ibu kenal? Sandang, pangan. Itu kalau itu kebutuhan pokok manusia ya. Ini kebutuhan hidup, kebutuhan dasar, bukan kebutuhan hidup. Ya, jadi menurut pembelajaran yang saya ikuti, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kesenangan, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kebebasan. Ya, ada 5. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Makanan. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi pangan, sandang, papan, itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi ketika kita tidak bisa mendapatkan makanan, berarti kebutuhan hidup kita akan berkurang. Kesehatan, makanan, rumah. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Bocok kan Anda. Betul. Oke. Perhatian dari seseorang, perhatian dari murid, atau murid mungkin menginginkan perhatiannya, maka itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Koneksi sosial, itu yang terpenting. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan, apa itu kebutuhan penguasaan? Ya, di dalam pemikiran kita mesti menginginkan bahwa kita dihargai oleh orang, kita menjadi pemimpin bagi orang, seperti itu. Maka di sini kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini mengikuti keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ya. Kebutuhan kebebasan jelas, karena manusia merdeka adalah manusia yang bebas. Ya. Dia bisa mengatur hidupnya sendiri dan juga tidak bisa mengatur hidup orang lain. Orang yang membutuhkan kebebasan menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Kemudian kebutuhan kesenangan. Ya. Ini adalah kebutuhan berhubungan dengan bagaimana manusia bertahan hidup, seperti kesehatan. Wah, salah ini. Ini keterangan salah, belum saya lihat. Ya, kebutuhan kesenangan. Jelas manusia butuh hiburan, butuh kesenangan. Oke, kita lihat studi kasusnya. Saya bacakan,
Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Kebetulan ini pendidikan guru penggerak itu dari mulai jenjang TK sampai ke jenjang SMA atau SMK. Sedang bingung tadi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Tadi Dadi, sekarang Doni. Kayaknya orang nama pasaran pada ini. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu seperti apa? Ada yang bisa bantu jawab? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menghukum? Atau seperti apa? Ada yang bisa bantu jawab? Kasih makan. Kasih makan. Solusi. Yakin? Tidak ingin mengetahui alasan Doni itu dulu atau gimana? Dan solusi. Main ke rumah Doni. Main ke rumah Doni. Home visit ya. Oke, lihat kita kasus per kasusnya. Tindakan yang akan dilakukan jika Doni termasuk ke dalam anak yang berkebutuhan. Jadi masing-masing anak itu kebutuhannya beda-beda. Misalkan kebutuhan bertahan hidup, indikasinya adalah ketika Doni menjawab lapar dan tidak diberikan bekal oleh ibunya. Ya, makanya kemudian Doni berebut makanan dari temannya. Di sini tindakan harus kita lakukan adalah mengecek keterangan Doni ke ortu. Barangkali Doni berbohong pada sudah dikasih bekal, tapi bekalnya berupa uang kemudian dijadikan dibelikan rokok misalkan. Ya, kita cek ke ortu. Dan kalau memang ortu menjawab tidak memberikan bekal, berarti kita harus berkolaborasi dengan ortu, kemudian rekan guru dan kebijakan sekolah untuk menyelesaikan kasus Doni, mungkin lewat dana infak atau sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya, jadi jika ternyata Doni itu hanya membutuhkan kasih sayang, indikasinya Doni menjawab bahwa dengan mengambil bekal temannya memperhatikan dia. Semakin kita melaporkan ke orang tua, dari laporan siswa saja kita akan memperhatikan Doni. Kita melaporkan ke orang tua akan memberikan Doni, dan itu akan membuat Doni senang karena merasa diperhatikan. Jadi untuk hal ini selalu menanyakan kondisi Doni setiap saat kolaboratif dengan guru atau mungkin dengan temannya, dan berkolaborasi dengan orang tua untuk selalu memperhatikan anaknya. Ya, karena orang yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima bukan hanya di tempat kita saja, bukan hanya di sekolah, tapi mungkin di rumahnya pun kurang kasih sayang dan rasa diterima. Makanya kita kolaborasi juga dengan orang tuanya. Kemudian penguasaan ini yang harus betul-betul ada pengawasan, karena Doni merasa hebat ketika bisa merebut makanan dari temannya. Kalau sudah seperti ini, maka pembinaannya harus intens, pendampingannya harus intens tentang artinya kekuasaan dan artinya pertemanan. Jangan sampai ingin berkuasa tapi harus mengorbankan pertemanannya. Kemudian kebebasan. Ketika Doni menjawab bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, jadi ingin memiliki bekal yang dibawa temannya, maka tindakannya adalah sama, dilakukan pembinaan tentang arti berbagi dan cara minta yang baik kepada orang, dan mengkomunikasikan bekal Doni ke orang tua agar mungkin bervariatif. Ya. Kemudian kesenangan, Doni menjawab perbuatannya karena iseng saja, tidak bermaksud untuk menakuti atau sebagainya. Dan wajahnya pun dan dia menikmati wajah takut temannya, walaupun iseng, temannya kan otomatis takut. Ya, maka ini dilakukan pembinaan dan pendampingan tentang arti permainan, bedanya permainan
keisengan dan sewot menakuti. Oke, ini untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi kebutuhan dasar dan manusia dan dunia berkualitas. Untuk dunia berkualitasnya itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita masing-masing, tempat di mana menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum, banyak. Ya. Sedangkan dunia berkualitas lebih spesifik, lebih unik, dan lebih personal. Ya. Kemudian murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin merasa mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai yang kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Oke, restitusi 5 posisi kontrol. Tadi Pak Dian sudah menggambarkan perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Ya. Posisi kontrol. Sebagai guru, kita harus bisa membedakan kontrol kita. Kita harus bisa menggunakannya secara baik, ya, secara tepat. Dia dosen dalam bukunya Restitution School Disiplin tahun 98 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali beberapa disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Selama ini, apakah terlalu efektif, apakah berusaha memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada cara kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut adalah yang pertama, penghukum. Apa itu penghukum? Apa itu penghukum? Penghukum ini jelas ke arah apapun yang terjadi, dia harus dihukum. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya ibu-ibu seperti itu. Ibu-ibu biasanya mentalnya kurang kuat atau lemah, akhirnya menangis ataupun kata-katanya lemah. Tapi ada juga bapak-bapak yang seperti itu. Ya, ada dong. Oke, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau dan yang terakhir adalah manajer. Oke, menurut Bapak Ibu, mana yang paling baik di antara 5 posisi kontrol tersebut? Ayo, Bapak Ibu, mana yang paling baik? Ayo, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Hah? Teman. Oke, yang lain? Kita lihat nanti. Kemudian menurut Bapak Ibu posisi kontrol mana yang sering diterapkan? Pak Subur bukan menghukum kan Pak? Oke, kita lihat berikutnya. Mari kita renungkan masing-masing kontrol yang ada. Yang pertama, kemudian apa ciri khas dari penghukum? Kemudian bagaimana dari suara atau sikapnya. Ini maksudnya apa ciri khas dari masing-masing posisi kontrol ya. Kemudian bagaimana nada atau nada suara atau sikapnya. Yang pertama, kemudian yang terakhir bagaimana hasilnya. Oke, untuk posisi kontrol
kontrol hukum, seorang hukum mempunyai ciri khas atau terbiasa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya. Jadi seorang hukum tidak peduli ketika anak melakukan kesalahan langsung hukum atau mungkin dicaci maki. Ya. Kemudian yang kedua, penghukum bernada suara tinggi dengan muka bengis, mata melotot dan sambil nunjuk-nunjuk. Atau mungkin Pak Husni mana ya? Suka mengayun-ayunkan stick. Ya. Kemudian hasilnya murid akan marah. Saat itu mungkin murid nurut, tapi kemudian murid akan marah. Bahkan pernah kejadian ada yang di stop gurunya ya. Betul Pak Dodok? Ada yang dicegat gurunya ya? Pengalaman pribadi. Oke, lanjut. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ciri khasnya pada posisi kontrol ini terbiasa keheningan sehingga orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, jadi dia memanfaatkan situasi yang hening, kemudian melihatnya dengan sayu dan sebagainya. Dan membuat rasa bersalah ini menggunakan kata-kata bernada suara lembut dan memelas. Hasilnya, murid dapat memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang menyayanginya. Posisi kontrol sebagai teman, yang menurut Bapak Ibu lebih bagus. Memang lebih bagus daripada dua yang tadi. Tapi kita lihat, posisi kontrol teman akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengontrol orang lain secara persuasif. Ya. Kemudian posisi ini bernada suara ramah, akrab, humor, dan seperti tidak ada jarak posisi antara guru dan murid. Tapi hasilnya, murid bergantung pada guru tersebut dan tidak akan komunikatif dengan guru lain yang tidak merasa sebagai temannya. Kalau kita terlalu dekat, maka murid akan semakin dekat ke kita, tapi ke orang lain, ke guru lain merasa tidak dekat. Dan suatu saat, murid akan kecewa jika teman guru dalam tanda kutip tersebut tidak membantu permasalahannya. Misalkan sepatunya direbut, disita sama Pak Subur, kemudian minta bantuan kita tidak bisa mengambilkannya karena memang konsekuensinya seperti itu. Maka dia akan kecewa dan akhirnya tidak lagi sebagai teman. Kemudian posisi pemantau. Di sini pemantau selalu berdasarkan peraturan dan konsekuensi saat melakukan pengawasan dengan mengandalkan perhitungan, catatan, dan data sebagai bukti perilaku orang lain. Pemantau bernada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang dijalankan dan dari kesalahannya, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena harus meninggalkan pelajaran. Ya, ketika murid misalkan terlambat datang ke sekolah, bukan terlambat datang ke kelas, terlambat datang ke sekolah pagi-pagi, karena kemudian ada konsekuensi dikumpulkan pas zuhur, maka dia tidak nyamannya karena dia tidak mengikuti pembelajaran. Tapi saya kurang tahu juga apakah anak-anak kita seperti itu atau malah senang tidak mengikuti pembelajaran. Senang Pak. Senang ya. Tapi seharusnya mereka tidak nyaman karena ketinggalan pelajaran. Nama gurunya senang orang menang. Nah, cuma 2 orang doang Pak yang dipanggil. Oke, kemudian posisi kontrol manager. Posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Tugas manajer bukan untuk mengatur, tapi membimbing orang atau murid. Jadi lebih ke arah pembimbingan dari awal sampai kemudian menyelesaikan solusinya, menemukan solusinya. Posisi manajer bersuara tulus, ya. Tidak kasar, tidak lemah, tidak datar, tapi tulus. Bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Seperti teman, tapi tetap ada perbedaan atau ada jarak. Hasilnya murid terbantu menyelesaikan dan bertanggung jawab pada permasalahannya dengan bantuan
seorang yang berposisi manajer dan tentu dalam bimbingan orang sebagai manajer tersebut dan tetap dalam bimbingannya. Jadi Bapak Ibu, gimana? Mana yang paling baik? Manajer. Ya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa berposisi kontrol sebagai manajer. Kemudian bisakah kelima posisi kontrol itu diterapkan? Bisa, tergantung dari situasinya. Kenapa? Ya, sulit. Kita berusaha untuk menjadi manajer, tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan kedekatan kita dengan siswa sebagai teman. Kalau memang belum bisa berlaku sebagai manajer, tapi usahakan jangan sampai menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum ataupun pemberi rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Ya. Ini sekali saya jawab bahwa posisi kontrol mana yang sebaiknya dihindarkan. Jangan sampai sebagai penghukum ataupun sebagai pembuat rasa bersalah. Ini faktanya. Di sini ada perilaku kontrol negatif, kemudian perilaku kontrol positif. Identitasnya berhasil atau sukses. Kalau yang ini identitasnya gagal. Kenapa? Karena murid semakin membenci, kemudian semakin merasa tidak percaya diri, kalau seandainya sebagai membuat orang merasa bersalah. Oke, kita lanjut. Nanti untuk lainnya bisa lewat file. Oke, terakhir restitusi, segitiga restitusi. Restitusi seperti yang Pak Dian tadi sampaikan bahwa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian sedangkan restitusi adalah tahapan tindakan guru untuk mendisiplinkan budaya positif kepada siswa dengan bersama-sama mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang dialami siswa. Ini segitiga restitusi, dari mulai menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Karena waktunya sudah terlalu lama, ketiga strategi tersebut diimplementasikan dalam tiga sisi segitiga restitusi. Maka hal tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui teori restitusi. Ini penjelasannya, menstabilkan identitas. Ini untuk mengubah identitas anak yang tadinya merasa gagal menjadi sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah untuk untuk menanyakan maksud tujuannya dari anak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini untuk agar anak termotivasi secara internal, ya, apa yang dilakukannya apakah sesuai keyakinan atau tidak. Oke. Melakukan pembelajaran yang disiplin positif, entah dari mulai kita menanyakan kabar anak, kemudian mengabsen anak, keberadaan anak, kemudian berdoa, kemudian melihat keyakinan kelas lagi, dan sebagainya. Ini ada asli atas saya, jadi tujuannya apa? Kalau tadi Pak Nana membuat keyakinan kelas, kalau saya dalam satu pembelajaran, itu kegiatannya adalah budaya positifnya memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian juga ada keyakinan kelas. Kegiatannya di bagian awal pembelajaran, guru menanyakan kabar pada siswa untuk memberikan perhatian atau kasih sayang pada siswa, kemudian menyampaikan kesepakatan kelas untuk menerapkan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, nanti pada persepsi ada sulap itu untuk membuat senang siswa, untuk menarik siswa agar mau belajar, kemudian melatih siswa untuk benar kritis, untuk menganalisis sulapnya seperti apa. Jadi senang-senang di kelas itu. Kemudian ada kegiatan diskusi juga, siswa diskusi mandiri, tujuannya untuk memenuhi kebebasan berpendapat, kemudian menerapkan keyakinan kelas berupa tanggung jawab dan menghormati orang lain. Nah, selanjutnya kegiatannya ada prakteknya virtual nih.
menerapkan disiplin positif. Jadi agar siswa bisa melaksanakan dari awal sampai akhir secara disiplin positif tersebut. Kemudian kebebasannya adalah boleh menggunakan smartphone, boleh menggunakan laptop yang disediakan. Kemudian saat diskusi, guru bukan cuma satu kelompok, ke semua kelompok dihampiri, kemudian ditanyakan barangkali ada yang mau disampaikan, memberikan kebutuhan saya untuk mendapatkan perhatian. Jadi dia membeda-bedakan secara setara. Yang terakhir nanti kesimpulannya menggunakan nyanyian dengan lagu, kemudian juga evaluasi menggunakan game. Jadi itu budaya positifnya adalah untuk mendapatkan kesenangan, kebebasan, kemudian ada juga keyakinan kelas dan juga disiplin positif. Itu aja mungkin karena waktunya sudah selesai. Terima kasih. Kami mengucapkan saya dari Paradang mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah melaksanakan dengan sangat baik sekali. Kita beri aplaus untuk guru-guru SMK Bina Pasaran dan mohon maaf apabila tidak punya banyak kesalahan. Pak Kepala Sekolah mohon maaf juga Pak, ini agak terabas tadi saya pas awal agak terlalu lama nih. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pemberian reward untuk yang yang aktif nanti pribadi aja nih saya kasihinnya. Jadi kalau saya nggak menghubungi berarti jenengan belum beruntung, itu aja. Terima kasih. Monggo Pak, saya akan Pak Kepala Sekolah. Oke anak-anak, saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya. Selamat siang. Siang. Bina Pasaran, tetap semangat luar biasa. Saya suka kalau di kelas ini semangatnya luar biasa ya, apalagi udah siang-siang seperti ini menjelang sore ya, tapi masih semangat ya. Saya patut berikan apresiasi untuk kalian semua. Ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai hukum 1, 2, dan 3 Newton. Tapi sebelum itu kita review materi yang sebelumnya yang kita sudah pernah dapat ya. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa dulu. Saya mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat kanan dan kirinya. Apakah ada sampah atau tidak? Tapi sebetulnya sudah dipikat ya, sudah bersih, luar biasa ya. Jadi kita harus peduli sama lingkungan kita ya, harus selalu bersih. Ya. Kita mulai saja pembelajarannya tentang hukum Newton. Tapi sebelumnya Bapak pengen review nih ya di materi yang sebelumnya. Kita lihat ada kemarin sudah belajar tentang apa? Gaya. Terus ada GLBB. Coba ada yang bisa menyebutkan dulu, masih ingat nggak? Gaya itu apa? Guru apa ini? Soal lupa sih kan? Iya, ada berupa dorongan sama kak? Yang menyebabkan bendanya berubah. Itu kemarin sudah ya. Selanjutnya ada GLBB. Kemarin waktu GLBB ada apa saja besarannya? Waktu GLBB persamaannya. Cari apa aja GLBB? Masih ingat? Ada? Iya. Lagi. Jarak. Terus? Kecepatan. Dan lain-lain. Jadi, iya pulpen. Apa ini? Oke ya. Kita lihat ya. Ini ada pulpen. Ya, udah tahu ya, nggak apa ya. Nah. Lihat ya. Tik ditaruh di sini. Bilang tok diambil di ketek. Nah, sudah belum ya? Ini ya. Ada kertas nih Bapak ya. Kemudian ada kita tebak-tebakan ya. Apa yang terjadi? Nih. Ada HP, ada kertas. Kalau Bapak tarik kertasnya apa terjadi? Ke bawah ya? Sekarang kalau Bapak banter-banter nih ininya, ya, apa yang terjadi? Abu, siap? Coba ya, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Tambah lagi, bisu, sebentar, sabar. Belakangnya, bisu, belakangnya.
belajar tentang hukum Newton. Itu ada hubungan dengan hukum Newton. Ya. Kenapa HP-nya bisa tidak jatuh? Ada yang bisa berpendapat? Langsung. Ya, Rehan. Karena tarikan kertasnya cepat. Karena tarikannya cepat. Iya, tepuk tangan untuk Rehan. Terus yang kedua tadi, kenapa si Rehan bisa tidak terdorong depan? Ya, bisa. Karena apa ya, dari temboknya itu nggak ini kayak sama kayak ini Pak. Ada gaya apa? Kayak balik. Ada gaya balik. Ya, Oke. balik. Lo tepuk tangan. Nanti hari ini kalian akan dinilai, yang pertama ada nilai pengetahuan yaitu kuis di akhir pembelajaran, ya. Yang kedua sikap. Jadi dari awal diskusi sampai akhir akan dinilai sikapnya dari disiplin, tanggung jawab, percaya diri dan kerja sama. Kemudian keterampilannya bagaimana cara kalian berdiskusi, menyampaikan pendapat, sama presentasi dan bertanya saat diskusi. Jelas ya? Karena pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah belajar kali ini kalian bisa menganalisis konsep-konsep dasar dalam hukum-hukum Newton. Yang kedua, membuktikan penerapan hukum-hukum Newton yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan media. Fenomena-fenomenanya ini ya. Yang pertama ada gambar apa? Main merek ya. Yang kedua apa nih? Dada. Ini? Iya, gaspol. Ini apa? Iya, ada fenomena-fenomena ini kalian diskusikan lewat lembar kerja peserta didik. Apa pengen kalian bikin kelompok dulu, satu kelompoknya 4 sampai 5 siswa. Ya, jelas? Kemudian kalian keluarkan handphone kalian untuk diskusi, cari referensi, bisa dari internet ya. Karena ini kan zamannya zaman internet, jadi kalian harus bisa menggunakan teknologi tetapi untuk keperluan yang baru. Jelas? Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum? Nah, nanti kalian kerjakan pada lembar kerja peserta didik. Kemudian ada perwakilan kelompok nanti maju secara bergantian menggunakan laptop saya nanti untuk praktik simulasi tentang hukum Newton. Ayo, biar waktu cepet ya, langsung ya. Jadi bergiliran dari kelompoknya Dian dulu, nanti melakukan percobaan yang virtualnya, ya. Yang lainnya silakan langsung mengerjakan dulu di buku dulu sambil dulu kerja. Kalian bisa menggunakan handphone kalian, menggunakan internet untuk mencari referensi. Ada pertanyaan dulu untuk menceritakan? Ya kan? Di selembar kertas apa di buku? Waktunya 40 menit dari sekarang. Silakan kelompoknya Dian dulu. Bener Tindo. Jur, ini makin baik. Makin baik. Terus Andy. Apanya? Iya. Kan? Iya dibalikin. Tidur berapa? Awal yang berapa judulnya? Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Apa perwakilan? Kelompok 3 coba ya. Berapa? Jadi gosok sini kayak gini. Seberapa menit tadi? Waktu habis. Kami dari
hasil diskusi kami. Iya. Fenomena satu yaitu anak-anak yang sedang bermain kelereng. Iya. Kelereng yang ditembakkan diberikan gaya menggunakan jari akan bergulir di atas permukaan tanah. Ya silakan Abi. Ya. Mau bahas berapa ya itu? Nah, kedua Pak. Ya, nomor 2. Silakan. Fenomena kedua, peristiwa mendayung perahu dengan arah ke belakang karena akan menghasilkan gaya yang tertolak ke belakang dengan gaya awal kuadrat. Nomor 3, massa 150 kg, percepatan 3,33 meter per sekon kuadrat. Nomor 4, massa 200 kg, percepatan 2,5. Oke, dicukupkan ya. Ya, silakan. Oke, Kita simpulkan bersama-sama dulu tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton dan hukum 3. percepatan besarnya sebanding dengan gaya dan perbandingan terbalik dengan massa. Saya pun tahu ya. Siap, ada gaya aksi, Ya. gaya reaksi yang besarnya sama dengan Y dengan arah yang berlawanan. Inilah hukum 1, hukum 2 dan hukum 3. Nah, berarti kita disimpulkan ya. Ini hukum 1, hukum 3. Biar ingatnya gampang ya. Kita bernyanyi ya. Baik, 1, 2, 3. Yuk. Yang pertama itu kembangan, 2 massa dan percepatan. Yang ketiga ada aksi reaksi, hukum Newton untuk dipelajari. Fisika itu asik. Tepuk tangan semua. Kalau katanya biar hafal ya, tadi ini namanya nggak lupa ya. Itu dengan bernyanyinya kita berakhir pula pelajaran pada hari ini ya. Tapi sebelum berakhir ada kuis. Silakan HP-nya dibuka. Ayo silakan. Pilih silakan ya. Semangat ya. Oke ya. Iya, siapa? Oke, cukup ya. Hari ini kita sudah bermain kuis, tadi udah percobaan ya, udah sunat-sunatan. Kira-kira pelajaran seperti ini senang apa enggak? Tapi saya takutnya kalian semua cuma karena saya ada. Jadi ini ada gelas perasaan ya. Silakan kalian taruh pulpennya ke sini ya. Perwakilan kelompok 2 aja ya. Bapak menulis dengan kalian ya. Kalian senang apa sedih ya? Ada senang hati ini. Ada ini gelasnya gelas senang, ini gelas sedih ya. Silakan. Semangat ya. Oke ya. Terus. Senang gelasnya. Dapat banyak, makasih pulpennya ya. Oke, berarti alhamdulillah kita sudah belajar pada hari ini ya. Karena sudah jelas antara hukum 1 Newton, hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Minggu depan kita bertemu lagi ya. Kalau ada masih ada waktu nanti ya, kita belajar tentang jenis-jenis gaya. Ya, oke. Untuk hari ini Bapak rasa cukup ya, alhamdulillah. Kita nanti setelah ini pulang aja, hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir. Tapi sebelum pulang silakan kalian berdoa dulu. Yuk silakan. Di situ aja nggak apa-apa. Berdoa silakan. Siap. Nah, mulai. Selesai. Tetap belajar ya, jangan sampai nggak belajar. Kenapa? Karena
mungkin kalian nggak berasa ya setelah belajar itu paling capek doang enggak, tapi kalian akan merasakan bagaimana kalian melatih diri untuk berpikir kritis kayak tadi di diskusi ya, berpikir dan lain-lain. Nanti kalian akan merasakan ketika kalian sudah lulus ya, ketika kalian ada masalah bisa menciptakan solusi ya. Alhamdulillah pada hari ini tadi sudah belajar tapi dengan senang-senang. Insya Allah di pertemuan selanjutnya juga kita bakal senang-senang lagi. Jadi ketika ada pelajaran proyek IPA atau fisika jangan cemberut gitu ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.